back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku bakalan nge-review moisturizer terbarunya Something yang dinamakan dengan Something Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel. Kali ini reviewnya bukan hanya aku bakalan bahas ingredientsnya aja, aku bakalan menunjukkan juga before afternya ke teman-teman semua. So ini semua yang bakalan aku bahas tuntas di video ini. So let's just get started. Ini adalah Something Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel. Ini dipakai kalau pagi hari itu sebelum sunscreen. Udah pakai toner dulu, pakai serum, baru pakai moisturizer ini, baru diikuti dengan sunscreen. Begitu juga dengan malam hari, udah pakai toner dulu, serum, baru dikunci menggunakan moisturizer. Moisturizernya Something yang Ceramic Skin Savior ini sendiri punya klaim untuk menghidrasi kulit, memperbaharui dan menguatkan kulit. Dengan komposisi yang di-highlight sama Something itu ada 9 komposisi yang katanya powerful. Sementara aku akan dive deeper sama ingredients ini dan sudut pandang dari keseluruhan, bukan hanya yang di-highlightnya doang. Yang penting kalian udah tahu dulu klaimnya seperti apa. Jadi result yang akan aku tunjukin di wajah aku, kita akan bandingkan dengan klaimnya sendiri. So kita pause dan hold dulu di bagian itu, kita langsung ke bagian praktisnya dulu. Jadi yang pertama kali aku notice dari Something ini adalah packagingnya. Ini yang size gedenya, ada satu lagi yang size kecilnya. Yang aku suka dari size gedenya adalah this is not an ordinary packaging. Ini bukan seperti moisturizer biasanya, dan ini adalah moisturizer pertama aku dengan packaging seperti ini. Aku sempat mention di Instagram story aku, kelebihan dari packaging ini adalah pertama, dia bukan hanya cute, tapi juga fungsional. Artinya ada manfaatnya, ada fungsinya. Kita tinggal pencet aja seperti ini dan produknya akan langsung keluar. Yang kedua adalah higienis. Jadi kita nggak buka produknya, masuk keluarin jari dari situ, sehingga resiko kontaminasi sama bakteri luar itu lebih kecil. Yang ketiga, jumlah pemakaiannya. Karena satu kali kita pump, jumlah yang keluar sangat pas untuk menjadi takaran dipakai ke seluruh wajah. Jadi yang bingung, kira-kira sebanyak apa sih moisturizer yang harus aku apply di wajah aku? Kamu nggak usah khawatir lagi, karena jumlahnya itu udah pas banget ya menurut aku. Sekali pump, udah itu aja yang dipakai untuk diratakan di seluruh wajah. Udah cukup banget. Setelah itu teksturnya gel. Keuntungan dari moisturizer dengan tekstur gel adalah gel texture ini merupakan salah satu ya, bukan satu-satunya sih, tapi salah satu indikator bahwa sebuah moisturizer itu ringan. Feel saat dipakai, gel texture-nya ini tidak ada rasa waternya sama sekali menurut aku pribadi ya. Menurut aku dia adalah definisi yang benar-benar pure gel. Seperti aku pakai balm ya, balm yang lebih ringan. Dan ketika dipakai, kulit aku terasa seperti ada yang nge-seal, kayak ada layer tambahan aja di atas kulit, dan layernya itu kenyal seperti itu. Kalau rasa lembabnya benar-benar terasa banget ya, yang enggak berat tapi rasa lembab dan terhidrasinya itu masih ada. Emang setelah aku pakai makeup, kalau sepanjang hari itu di luar beraktivitas, kelembapannya itu tetap terasa. Kelembapannya benar bisa dirasakan tahan lama. Yang kurang di kulit wajah aku sendiri, menurut aku dia kurang cepat meresap aja sih, tapi nggak yang lama banget juga. Yang penting aku harus bantu tap-tap, terus dikipas-kipasin sedikit untuk membantu produknya benar-benar meresap dengan sempurna. Tapi untuk finishnya sendiri, aku personally suka sekali dengan finishnya karena dia memberikan efek glowing dan bukan berminyak. T-zone aku adalah area yang paling berminyak, termasuk di area agak pipi sini juga. Tapi dia tidak memberikan kesan finish yang berminyak, malahan glowing aja, dan glowingnya itu tahan lama. Jadi walaupun udah meresap dengan sempurna, beberapa menit kemudian, bahkan beberapa jam kemudian, glowingnya itu masih ada. This is the before and after. Satu hal yang paling aku notice adalah kemerahan di kulit wajah aku, dia lebih tenang. Hal yang kedua yang aku notice selama rutin pakai adalah kulit aku menjadi tidak gampang berjerawat. Aku merasa sih kalau ada hubungannya dengan skin barrier yang lebih dikuatkan ya, karena kalau skin barrier itu kuat, pertahanan alami kulit kita terhadap bakteri luar, polusi, faktor-faktor luar penyebab jerawat itu, pertahanan kita jadi lebih kuat aja. Jadi seperti dia benar-benar memperbaiki skin barrier aku, sehingga pertahanan kulit aku secara alami bisa mampu untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Hal selanjutnya yang aku notice adalah tekstur kulit. Of course dia menjadi lebih kenyal dan lebih licin aja, dan memang dia membantu memaintain atau memelihara kesehatan kulit. Dan aku merasa ini cocok untuk di pair atau dipasangkan dengan chemical exfoliator atau physical exfoliator juga bisa. Yang pasti rutinitas mengeksfoliate kulit kita itu kan biasanya setelah kita eksfoliasi akan ada muncul purging atau jerawat kita lebih muncul lagi ke permukaan. Nah ini akan menenangkannya, sehingga pun jerawat yang muncul itu tidak akan meradang sama sekali. So ini ada benefit untuk menenangkannya juga. Periode aku coba itu singkat sekali, dan progres di masing-masing kulit orang pasti berbeda-beda. Jangan pernah kalian harapkan, oh misalnya di TikTok ya, 3 hari aja jerawat hilang, 1 malam aja jerawat hilang. Jangan mengharapkan progres secepat itu yang terjadi di kulit orang lain akan sama kecepatannya
dampaknya di kulit wajah kita. Tetap rutinlah pakai suatu skincare yang kalian baru coba. Selama itu tidak membuat kulit kalian sensitif, selama tidak ada reaksi negatif, bersabarlah untuk melihat progres yang kalian harapkan. Dan untuk pemakaian Something Ceramic Skin Savior, inilah wajah aku selama hampir 2 minggu memakainya. Menurut aku pribadi, orang yang gampang beruntusan seperti kulit aku, jadi lebih jarang gitu timbul beruntusan. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, untuk moisturizer yang bisa mengenyalkan kulit, membuat sistem pertahanan kulit itu menjadi lebih kuat, sehingga mencegah kulit agar nggak gampang jerawatan. Kalaupun ada jerawat, nggak akan yang meradang parah, akan lebih kalem gitu, karena dia memperkuat skin barrier, meredakan kemerahan, membuat kita terasa lembab yang lebih lama, dan of course glowing. Tapi pada saat yang sama, bukan tipe moisturizer yang terlalu berat ya, normal to oily, normal to dry, acne prone. Kalian bisa cobain Something Ceramic Skin Savior ini. Kalau diversuskan dengan klaimnya, yang aku setujui adalah menghidrasi, yes, memperkuat kulit, yes, buat kulit tampak sehat juga, yes. Tetapi buat kalian yang punya alergi sama hal-hal yang berhubungan dengan laut, ikan laut ya, karena ini ada marine collagen, karena marine collagen adalah kolagen yang diambil dari ikan laut. Jadi kalau misalnya kalian ada alergi sama hal-hal seperti itu, sebaiknya menghindari pemakaiannya. Tetapi kalau misalnya kalian tetap kekeh pengen manfaatnya, kalian sebaiknya patch test dulu sih. Nah, ini kita mulai masuk ke ingredient stocknya ya. Komposisi ini semua yang di highlight oleh Something, dan yang paling aku suka adalah yang pertama ceramide-nya sendiri, karena ceramide itu sebenarnya secara alami udah kita punya di lapisan kulit kita. Tetapi ketika kulit kalian kayaknya jerawatnya nggak sembuh-sembuh, beruntusannya nggak hilang-hilang, itu bisa jadi skin barrier itu terlemahkan. Nah, yang membantu menguatkan skin barrier adalah ceramide itu sendiri, dan ini mengandung ceramide. That's why untuk memperbaiki skin barrier, kalian bisa coba ini. Yang kedua yang aku suka adalah hydrolyzed marine collagen. Aku juga pernah jelasin kalau kolagen ini kan diambil dari ikan laut ya, tetapi udah di hydrolyze atau diolah sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa diserap dengan baik, diterima dengan baik menjadi suatu skincare untuk kulit wajah kita. Daya serap kolagen ini benar-benar cepat, sampai 1,5 kali lebih cepat daripada kolagen biasanya, dan kalian tahu kolagen bisa membantu mengenyalkan kulit. Setelah itu yang aku suka juga itu oat. Oat ini kita makan dia sehat, kita pakai ke kulit juga dia sehat, asal yang udah dibentuk jadi skincare ya, bukan oatmeal yang kalian DIY sendiri dan dipakai sebagai masker wajah. I don't think that's a good idea. Tapi kalau udah diolah ke dalam bentuk skincare seperti ini, manfaatnya sangat baik buat kulit yang sensitif. Kalau misalnya ada gatal-gatal, kemerahan gitu sampai kulitnya mengelupas, nah oat ini bagus untuk mengatasi hal itu. Tetrapeptide ini itu anti peradangan yang ampuh. Aku pengen mention adalah niacinamide, dan ada juga allantoin. Allantoin ini bisa untuk menyejukkan kulit dan bagus untuk kulit berminyak. Something Ceramic Skin Savior, thankfully dia alcohol free, dia juga nggak mengandung fragrance ataupun essential oil. That's why menurut aku ini bisa untuk semua skin types, mau dry skin, oily skin, bahkan sensitive skin. Dan untuk yang kulit berminyak, rata-rata masalahnya adalah moisturizernya terlalu berat, menyumbat pori-pori. Kalau yang satu ini di T-zone aku yang berminyak, dia tidak membuat T-zone aku lebih berminyak lagi daripada biasanya. Dan untuk aku pribadi, dia tidak membuat aku komedoan, which is di kulit aku pribadi juga dia tidak menyumbat pori-pori. Ya, buat kalian yang mungkin mau cari basic skincare moisturizernya, kalian bisa coba Ceramic Skin Savior-nya Something, atau misalnya kalian mau mengembalikan atau memperkuat skin barrier, you can definitely try Something Ceramic Skin Savior. This one is local brand dengan segudang ingredients yang bagus-bagus banget, tidak comedogenic, dan sangat-sangat low risk. Itu bisa untuk all skin type, mau dry skin, oily skin, mau combination skin, dan bahkan sensitive skin udah aku coba di kakak aku. I guess it's really worth it. Kalau misalnya teman-teman mau coba-coba dulu, it's better kamu beli dulu yang size kecilnya, yang 25 ml setengah dari ini. Walaupun packagingnya nggak seperti ini yang size kecilnya, tapi yang penting isinya aja dan manfaatnya kira-kira cocok dan nggak di kulit teman-teman semua. Oh ya, aku lupa mention kalau ini juga aman untuk ibu hamil ya, dan ini masuk ke daftar moisturizer favorit aku. So that's all for today's video, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow aku di Instagram @jamiemalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. Thank you guys so much for watching this video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.